Stand by. 3, 2, 1, action. Halo pemirsa Love Revolution. Kali ini Daniel dan Debbie akan kembali mengajak kalian jalan-jalan. Kemana nih kali ini? Tepatnya yaitu ke 3 kota: Singapura, Hong Kong, dan Macau. Saat ini kami sedang berada di Soekarno-Hatta Terminal 3 dan sedang siap-siap berangkat ke Singapura. Nah, sebagai sebuah keluarga, kita juga perlu dong pasti adanya healing atau liburan keluarga. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang ada di kota lain atau negara lain, LDR gitulah. Sama seperti kami, putri kami Angel sudah kerja dan saat ini tinggal di Singapura. Makanya pas James liburan sekolah, kita pun janjian untuk bertemu. Okay, where are we going? Okay. Singapura ini tempat yang unik bagi banyak orang dan tentunya juga bagi kami. Dan pastinya sebagai tempat yang unik, banyak dong tempat-tempat yang patut dikunjungi. Misalnya Merlion. Merlion itu kan ikonnya Singapura. Kemudian apalagi ayo? Yaitu seberangnya ada Marina Bay Sands atau MBS. Uniknya apa sih tempat ini? Karena di sana itu kita dapat melihat bahwa hotelnya gede banget gitu ya. Modelnya kayak kapal. Dan kemudian di bawah ini mega kompleks. Selain ada kasino dan kemudian juga ada shopping mall, ada tempat makan, dan kemudian kita melihat ada teluk gitu yang dapat kita lihat di sana, tempat untuk orang-orang hangout, ada leisure show, ada exhibition yang sangat keren banget. Kemudian Vivo City, ini tempat juga perlu dikunjungi karena ini shopping mall yang sangat keren banget dan ini yang paling dekat dengan kota Batam gitu. Satu lagi yang tidak boleh lupa kalau ke Singapura, apa tuh? Benar, yakni Orchard Road. Di sana menurut kami ini adalah detak jantung daripada Singapura. Nah, kebetulan nih ada satu tempat lagi yang kami mau rekomendasikan. Tempat untuk cari makan atau kulineran. Namanya yaitu Lau Pa Sat. So let's go to Lau Pa Sat. Alright. Kenapa namanya Lau Pa Sat, tahu nggak? Pasar yang udah tua. Oh, karena ini bentuknya segi 8, kayak patwa gitu. Paknya itu dari pak. Pasar itu pasar. Lau itu tua. Serius? Really? Oh, Lau Pa Sat, bener, tempat ini keren banget. Tempat ini adalah salah satu tempat heritage yang ada di Singapura. Sebenarnya Lau Pa Sat ini adalah food court gitu loh, tetapi gokil banget dan vibes-nya itu asik banget. Lokasinya ada di daerah Shenton Way atau downtown Singapura. Tentunya berbagai macam makanan dapat kita temukan di sana yang enak-enak gitu dan bahkan membuat air liur kita meleleh. Nyam nyam nyam. Nah, kali ini yang kami santap adalah chicken rice dan juga sate. Bentar. Ini bedanya kalau satenya di Jakarta. lontongnya pakai nasi. Kayak nasi, pakai plastik. This is not healthy actually. Jadi tanya sama kamu, lebih kaya mana Singapura sama Indonesia? Kaya. Rich? Singapura lah, they got more money. Actually you are wrong. Indonesia lebih kaya. Sure? Karena Indonesia punya natural resources. Tambang emas, tambang batu bara, pohon, laut. Tapi orang Indonesia manage-nya kurang pintar. Bedanya jadi murid di Singapura sama di Indonesia. Jadi murid di Singapura itu lelah. Very disiplin. Disiplin banget. Banyak PR, banyak tugas. Jam sekolahnya panjang. Habis selesai sekolah masih harus belajar kelompok. Kamu tahu nggak? Dulu di Singapura nggak banyak orang yang punya air conditioning di rumah. So, how did the student learn?
most students will go to public library. Right, correct? Because public library they have aircon. And ada yang belajar di airport juga Yes, many teman-teman. students also prefer to go to the airport because they are big, clean. And quiet. Sesuatu yang unik, karena setiap jam 7.30 malam, jalan di samping Lau Pasar itu pasti akan ditutup. Artinya apa? Mobil nggak boleh lewat sana gitu ya. Supaya tamu-tamu yang datang mereka bisa kulineran outdoor sambil menikmati ada hutan, yaitu hutan downtown, hutan bangunan yang keren, dan kemudian mereka dapat meramaikan makan di jalan. Menurut kami worth it banget dan patut dikunjungi bila kalian sedang berlibur ke Singapura. Nah, beberapa hari kemudian tentunya kami siap-siap untuk berangkat pergi ke Hong Kong. Yuk, let's the journey begin. Good morning. Let's go. Ready to travel? Come on, James. Penerbangan dari Singapura menuju Hong Kong memakan waktu sekitar 4 jam. Kali ini kami sekeluarga terbang dengan Singapore Airlines. Salah satu airline kesukaan kami dan jenis pesawatnya pun sangat menarik, yakni Airbus A380, yaitu jenis pesawat komersial yang terbesar di dunia. Yes, edisi spesial DND berada di Hong Kong. Lihat di belakang kami ada di suatu hotel di lantai 60 dari 80 lantai. Puji Tuhan. Hari ini kami akan berbicara tentang suatu topik yang sangat menarik, yaitu Noble Family. Ya. Gimana menurut kamu Noble Family itu apa sih? Keluarga yang mulia gitu. Yes. Maksudnya punya tujuan yang mulia. Betul. Jadi kita sebagai keluarga, tentunya setiap keluarga punya tujuan hidup, dan kami tentunya sebagai keluarga hamba Tuhan, kami pun punya tujuan hidup. Salah satunya adalah melaksanakan amanat agung. Ya. Gimana nih? Jadi ceritanya kalau di Andy pergi holiday itu ya jarang-jarang yang beneran pure holiday. Kebanyakan itu pasti akan ada pelayanannya. Dulu sebelum pandemi kami sering membawakan firman Tuhan di gereja-gereja Indonesia di tempat ini. Betul ya? Dan kemudian satu lagi bertepatan dengan hari ulang tahun istriku. Kali ini dalam perjalanan bersama dengan DND di Hong Kong, seperti tadi yang kita katakan, salah satu tujuan utamanya memang kita ada beberapa hal nih, family holiday, terus kemudian ulang tahun kamu, kemudian yang ketiga adalah menjangkau kepada gereja-gereja lokal yang ada di sini. Ya, jadi kita merencanakan family holiday ini udah setahun nih ya. Jadi tahun lalu kita tuh nggak pergi holiday sama Angel, dia pergi holiday sama temennya. Nah, terus jadi kita janjian, oke tahun depan kita perginya sama-sama ya, gitu. Jadi akhirnya tahun ini kita meluangkan waktu untuk pergi sama-sama. Nah, dan yang paling menyenangkan adalah kenapa sih keluarga harus pergi holiday? Karena menurut aku ya, itu juga bisa menjadi tabungan emosi. Ya kan, dimana selama setahun nggak ketemu itu kan banyak hal yang mungkin udah mulai terkikis gitu ya. Apalagi kalau kita jarak jauh, cuman pakai telepon atau video call, seringkali kan ada hal-hal yang miscommunication. Jadi itu bisa dijembatani kembali dan mengisi tabungan emosi kita gitu sampai penuh kembali untuk ke depan. Bagi aku juga liburan ini sangat berharga banget karena kita akan bisa punya waktu untuk ngomong-ngomong dengan Angeline gitu ya. Terutama dengan James juga. Terutama karena Pak Angeline kan udah cukup istilahnya dewasa, dia udah lulus kuliah, dia udah kerja, dia udah punya pemikiran sendiri gitu ya. Nah, waktunya kembali untuk kita saling menyelaraskan. Nah, kita saling mengerti bagaimana sih kehidupan anak kita gitu ya, udah gede, tapi kemudian anak kita juga mau masih mendengarkan apa yang kita sebagai orang tua omongkan gitu. Iya, mengarahkan ulang lah ya. Betul. Karena kan anak-anak yang udah usia dewasa muda gini nih biasanya kan sudah bisa bikin keputusan sendiri. Nah, orang tua seringkali nggak dimintain ini pendapat gitu, langsung mereka mengambil keputusan. Jadi gimana caranya supaya di posisi yang sudah seperti sekarang ini kita tetap bisa mengarahkan ulang dan mengingatkan mereka apa yang baik, yang
salah gitu lah, Penting yang banget. benar yang harus dilakukan gitu. Cari sesuatu yang meaningful. Kalau kamu lagi liburan, memang liburan tidak harus ke luar negeri, bisa juga ke Indonesia. Nah, namun ini dalam keluarga kami ya, kami bukan sok-sok keluar negeri gitu, tetapi memang kalau saya pribadi sebagai seorang suami dan seorang papa daripada anak-anak saya menanamkan bahwa seperti yang Tuhan Yesus katakan, miliki suatu cara pandang global gitu ya, tetapi local action. Nah, keuntungannya kalau kita sering bepergian ke luar negeri itu kita jadi tahu di dunia ini sedang terjadi apa gitu ya. Kita bisa belajar tentang makanan mereka, yang mana makanan ini berhubungan dengan budaya. Nah, kemudian budaya ini berhubungan dengan cara pola pikir. Nah, kemudian pola pikir ini berhubungan dengan nanti selaras dengan zaman ini sedang terjadi apa gitu ya, musim apa. Kalau kamu seorang pengusaha pun, kamu akan dapat melihat tren-tren apa yang kemudian dapat dibawa masuk ke negeri kita Indonesia, dan kemudian malah dapat membuka opportunity atau bisnis baru ya. Jadi kalau saya dorong, ayo miliki pandangan global. Mau jalan-jalan ke Indonesia, ke Bali, ke Komodo Island, ke Papua, ke Medan, ke Danau Toba, itu pun bebas. Tetapi kalau memang punya kesempatan, pergi ke luar negeri. Nah, terus kalau tadi yang keduanya, aku ulang tahun kan di Hong Kong ya. Senang juga bisa ulang tahun di sini gitu. Kita seharian itu kita pergi jalan-jalan ya sama anak-anak ya. Betul. Kita brunch di Maxim tempat dimsum, Yes, yang sangat terkenal. Ya, kalau di Hong Kong itu bilangnya yamcha, jadi bukan dimsum tapi yamcha. Jadi yamcha itu artinya sebenarnya minum teh gitu ya. Dan kemudian diiringi ada siomay-nya, ada hakao-nya, ada fung chao atau kaki ayam, terus kemudian ada lomakai gitu ya, dan ribs itu pork ribs, kemudian ada barbecue ribs, ada roast pork dan yang lain-lain, dan ini semua disebut yaitu yamcha tadi itu sambil minum teh. Jadi di Hong Kong ini banyak restoran-restoran yang Michelin star gitu. Jadi ini waktunya untuk menikmati kalau di Hong Kong ya kuliner, karena Hong Kong ini adalah bagian daripada negeri Cina, satu negeri dengan dua sistem Cina dan juga sistem lokal, yang mana dulu adalah jajahan daripada Inggris. Nah, jadi makanannya pun juga asimilasi. Kalau makanan ikut dari provinsi Kanton ya, atau Guangdong gitu ya. Nah, jadi di sini makanannya adalah makanan Cina Selatan, yang mana chefnya itu yang terbaik dari negeri Cina. Enak banget lah kalau makanan Cantonese itu. Betul, ya. Betul. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga ya pastinya kita mesti punya kesempatan untuk pelayanan karena kita keluarga hamba Tuhan ya. Oke, well anyway, kita akan nanti sepanjang daripada sisa Love Revolution ini kita akan melihat video klip yang menarik supaya kita bisa melihat langsung actionnya, guys. Hong Kong adalah kota yang sangat unik dan menarik. Satu kota dengan dua sistem pemerintahan. 100 tahun kota ini ada di bawah pemerintahan Inggris. Dan di tahun 1997, kota ini dikembalikan pada motherland, yakni Republik Rakyat China. (17 Juni adalah hari spesial karena ini adalah hari ulang tahun Debbie, istriku. Maka kami sekeluarga pun isi dengan merayakannya dengan kulineran bersama juga dengan anak-anak kami. Siang itu kami memilih untuk makan siang di Maxim, Yamcha. Lokasinya yang kami pilih ada di Central Hong Kong. Ampun deh, nggak taunya antrinya hampir 2 jam. Tempat ini namanya Maxim. Maxim itu a very well known place. Tempat untuk makan dimsum Yamcha gitu ya. Di sini mereka juga terkenal brand ini untuk buat kue yang enak banget. Aku pribadi tahu brand ini ketika aku kuliah di Kanada dulu, di Vancouver tuh terkenal banget gitu karena banyak orang Hong Kong. Orang Hong Kong yang waktu itu migrasi ke Kanada gitu. Makanya kalau setiap kali ke Hong Kong ya harus mampir ke Maxim. That is the choice, man. Dan tempat ini ternyata buka dari jam 11 sampai jam 3 saja. Dan sekarang udah jam 2 lebih 11. Berarti udah hampir 2 jam kita nunggu nih actually. Malam harinya, kami pun memilih untuk makan malam di Lei Garden di Times Square. Apa sih spesialnya? Ternyata tempat ini adalah sebuah Michelin star juga. Jadi, so pasti makanannya enak-enak. Dan sebuah tempat yang sangat pas untuk merayakan hari ulang tahun orang kesayangan. Happy birthday, Mami. Happy birthday, Mami. Happy
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Kiss, kiss, kiss. Sebelum pandemi, kami itu cukup sering datang ke Hong Kong. Bukan untuk berlibur, tetapi untuk melayani di berbagai gereja lokal. Kami percaya akan pelayanan tubuh Kristus. Dan saat ini Hong Kong jadi kota pertama yang kami kunjungi untuk pemberitaan firman Tuhan di masa pasca pandemi. Ada beberapa gereja yang kami layani pada saat itu, yakni AFGF Hong Kong, kemudian di GBI Glow International Hong Kong, serta yang terakhir 2 kali ibadah di GBI Hong Kong. Guys, kamu tahu nggak bahwa Hong Kong itu juga terkenal dengan dessertnya? Jadi, setelah seharian pelayanan, maka kami pun jalan-jalan dengan anak-anak kami untuk makan dessert. Nyam, nyam, nyam. Coba, lihat dessertnya. Kamu kenali nggak? Satu persatu. Oke, kita mau makan kesini nih sama Pastor Bobby. Hai. Terima kasih. Ya. Iya ya. Kami sudah pesan. Oke. Satu di antaranya namanya ikan garam. Oh, oke. Harapan. Nah, sekarang pilih-pilih yang lain. Terima kasih loh, kita bisa saling kenal ya. Iya, tapi aku sih waktu ngikutin di YouTube, waktu wawancara dengan Pak William. Oh, udah lama sebelum pandemi gitu. Pak William tahun, tapi saya baru tahun lalu. Oh. Bisa buka lo ini, terus ya dalam hati saya kalau ada kesempatan bisa ketemu dengan. Oh ya, puji Tuhan ya. Iya. Tuhan, iya. Itu rekamannya kira-kira mungkin sebulan sebelum pandemi kan. Pagi itu kami punya kesempatan untuk bertemu kembali dengan Pastor Janet, makan siang bersama-sama, dan kemudian setelah itu jalan-jalan mengitari Causeway Bay. Siangnya kami jalan-jalan menuju ke Hong Kong Star Ferry. Look at the tunnel, it's so cool, man. Keren ya. Hong Kong ini banyak terkoneksi dengan pulau-pulau yang lebih kecil karena mereka ini basically ada 3 pulau besar. Jadi mereka harus lewat tunnel-tunnel kayak gitu tuh. Dan Hong Kong juga sangat dikenal sebagai financial hub di Asia. Karena dulu sebagai koloni Inggris. Jadi inilah pusat keuangan Asia. Lebih gede dari Singapura, lebih gede dari Shanghai. Di sini banyak sekali pasar-pasar modal atau orang-orang yang fundraising biasanya. Di zaman dulu sebelum ada startup, ini pusatnya. The Financial District of Asia. We present you Hong Kong. So beautiful. Ini kita mau jalan-jalan ke Star Ferry. Tahu nggak bahwa Hong Kong Star Ferry adalah salah satu tempat favoritku kalau ke Hong Kong. Kenapa demikian? Asik aja. Coba bayangin, lihat tuh, naik kapal, nyebrang dari Hong Kong Victoria Harbour ke Tsim Sha Tsui. Bayarannya murah banget, cuman Hong Kong $3. Atau sekitar Rp6.000. Finally, we are here. Kemudian selama menyeberangi itu kita pun menikmati the $1 billion view. Coba lihat tuh, gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan sangat bagus banget pemandangan. Star Ferry ini ternyata sudah ada loh sejak 1880. Dimulai dari seorang koki yang bernama Dorabje Naruje Mitaiwala. Orang ini adalah seorang koki berkebangsaan Parsia. Waktu itu rupanya dia sedang berlibur dan kemudian membawa ferinya untuk menyeberang Victoria Harbour dengan memakai kapal uapnya, The Morning Star.
Itulah asal-muasal daripada Hong Kong Star Ferry Company. How was it? Nice? Good experience? One day you will bring your children here. Imagine that. You will tell that, back when I was small, my dad used to bring me here many times. I can afford it. Well, you got to believe it. Okay? You cannot say that if you can afford it. Of course you can. You don't believe that God will be able to supply? When you were young? No, he was not able to afford it. Now I'm able to afford it. And I brought my dad here a few times. At least 1 or 2 times. 2 times, I Be the think. other way around? Yes. Well, I grew up and I brought him. And one day, you will not just bring your children. You will bring me here with mommy. Inilah Hong Kong pada waktu summer. Ini udah nggak terlalu panas karena 4 hari hujan terus nih. Dan panasnya bisa nyelekit banget, lebih panas dari Jakarta. Nah, ini tempat namanya Mall Harbour City. Tempat ini high end. Dan biasanya tuh ada kapal-kapal pesiar yang gede-gede banget tuh. Setelah seharian strolling dan kemudian shopping di daerah Kowloon, kami tutup hari itu dengan makan malam di sebuah restoran di Kowloon. Kami sekeluarga suka sekali makanan Hong Kong. Dan kita juga pasti tahu bahwa ada surga kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Rupanya hari sudah cukup larut malam. Dan ketika waktunya pulang, guess what? Kami pun sekali lagi memilih naik Star Ferry untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa di malam hari. Ya, udah lagi sampai. 280 meter lagi. Oke, hari ini kita malam terakhir yang ada di Hong Kong nih. Kita sekarang mau pergi ke makan malam, yaitu di Camrose. Wah, salah satu makanan lagi yang gak boleh dilewatkan adalah harus mampir di restoran ini, namanya Camrose. Camrose ini ternyata juga sebuah Michelin restoran, tuh kan? Coba dihitung tuh, diingat-ingat ada berapa Michelin restoran yang sempat kami kunjungi pada kunjungan singkat kali ini. Restoran ini sangat terkenal banget dengan barbecue angsanya. Iya, angsa, bukan bebek, tetapi angsa. Sayangnya, gini loh, setelah tiba di sana, antrinya ampun tuh. Nggak keburu katanya. Full katanya. Dan karena udah perut lapar banget, kalau harus tunggu 1 jam lagi udah nggak kuat. Dan kemudian tempatnya kecil banget. Lalu si Angel anakku punya ide brilian. Kenapa kita nggak tapau aja? Tapau itu artinya bungkus. Sekarang kita kalau mau beli takeaway atau kita mau beli takeaway makan di hotel kan? Yes. Makan di kamar. Apa? I'm asking what you mean by takeaway. Takeaway kita beli, kita makan di hotel. Ya. Oke. No good. No good. And then what kind of vegetable is this? Tempatnya kecil banget, nggak sebanding dengan apa yang dia punya. Tuh lihat, aku keluar dari restoran dengan membawa trofi, yaitu makanan yang sudah kupesan. Jadi nggak perlu antri. Oke. Jadi di malam terakhir sebelum kami melanjutkan ke Macau, kami pun makan malam di dalam kamar hotel. Ternyata asik juga ya. Tentunya karena makanan juga sangat enak, gurih. Dan yang membuat lebih spesial adalah kebersamaan makan malam sama anak-anak kami. Dan ternyata makan malam ini menjadi salah satu yang paling berkesan buat Angel. Seperti ada sebuah quotes yang menarik, ngomong gini nih. Happiness is great food and great company. Keluarga. Inilah tempatnya, the ruin of St. Paul Church.